Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 601 Plester Medis bagian 2 dari 2 tahun baru Imlek baru saja berakhir, dan semua orang masih dalam suasana liburan mereka. Orang-orang kembali bekerja, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah membaca koran. Lagi pula, kebanyakan orang tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan setelah liburan. Kok ada iklan full page? Apa produk ini? Plester medis. Apa itu plester medis? Iklan tersebut menyatakan bahwa itu adalah perban yang bisa menempel pada luka kecil dengan mudah. Para pembaca melihat gambar-gambar itu dan menyadari bahwa itu adalah plester yang telah diiklankan di TV beberapa tahun yang lalu. Tetapi iklan tersebut menyatakan bahwa plester Bing City Pharmaceutical lebih efektif. Itu tahan air dan bernapas. Bahkan ada cetakan kartun di atasnya. Yang paling penting, itu direkomendasikan oleh Administrasi Umum Olahraga. Feng Yu dengan cepat meminta Administrasi Umum Olahraga untuk merekomendasikan produknya. Dia hanya mensponsori mereka plester medisnya dan juga menyumbangkan 1 juta RMB kepada mereka. Sebagai imbalannya, ia diberi izin untuk mencetak kata-kata direkomendasikan oleh Administrasi Umum Olahraga pada kemasan dan menyebutkannya dalam iklan. Di malam hari, orang-orang melihat iklan plester di CCTV 2. Seorang anak sedang bermain di rumah dan tidak sengaja jatuh dan kepalanya terbentur. Ada luka kecil di kepalanya, dan anak itu duduk di sana sambil menangis. Ibunya mengeluarkan plester dan menempelkannya di kepala anak itu. Anak itu mengatakan menempelkan plester di kepala itu jelek, tapi ibu mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat bagus dengan plester. Anak itu melihat dirinya di cermin. Plester itu indah. Itu memiliki raja monyet yang tercetak di atasnya. Anak itu tertawa, dan ibunya tersenyum. Kemudian seorang dokter dengan gaun putihnya muncul di layar. Ada beberapa kata di bawah ini yang memperkenalkannya sebagai Profesor Zhou Airen dari Universitas Kedokteran Kota Bing. Dia mengatakan bahwa ketika anak-anak memiliki luka terbuka, akan lebih baik untuk menutupinya dengan plester sesegera mungkin. Ini akan menghentikan pendarahan dan mencegah infeksi. Kamera diperbesar dan diubah menjadi penutup plester. Ada desain karakter Journey to the West yang berbeda pada plester. Ada sulih suara, plaster medis tahan air apotek Kota Bing. Perusahaan farmasi Kota Bing. Obat yang aman. Direkomendasikan oleh Administrasi Umum Olahraga. Iklan ini telah menarik perhatian anak-anak dan orang tua mereka. Tahan air. Itu berarti lukanya tidak akan basah. Plester ini diproduksi oleh Bing City Pharmaceutical Enterprise. Itu harus menjadi produk yang berkualitas. Selanjutnya, para atlet dari Administrasi Umum Olahraga menggunakannya. Anak-anak tertarik dengan karakter kartun di plester. Gambar-gambar di plester itu indah. Plester terlihat lebih bagus dari Band-Aids. Tidak hanya surat kabar dan TV yang beriklan. Bahkan radio berbicara tentang plester ini. Ini merekomendasikan fitur produk kepada pendengar mereka dan membandingkannya dengan plester tradisional. Penyiar radio tidak mengatakan apa itu plester tradisional. Tetapi para pendengar tahu bahwa itu berbicara tentang Band-Aids. Plester apotek Kota Bing ini lebih baik daripada plester. Ketika perusahaan farmasi Kota Bing mengiklankan di CCTV, surat kabar, dan radio, perusahaan Band-Aid menyadarinya. Dulu, ada juga perusahaan lain yang mencoba menjual plester. Tapi mereka tidak bisa menyelesaikan dengan Band-Aid. Tetapi setelah plester Bing City Pharmaceutical Enterprise memasuki pasar, mereka menyadari bahwa plester dapat ditemukan di semua apotek.
BandAid bisa merasakan ancamannya. Perusahaan plester segera mengadakan pertemuan untuk mencoba melawan perusahaan farmasi kota Bing. Mereka tidak bisa menunggu sampai pangsa pasar mereka direnggut dan kemudian mereka bereaksi. Ini akan terlambat. Itu hanya plester tahan air. Kami juga dapat memproduksinya. Kami juga akan memperkenalkan plester anti air. Konsumen tetap akan memilih kami. Wakil Manajer Umum BandAid, seorang asing, berkata, BandAid adalah penemu plester ini. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki plester tahan air dan bernapas? Mereka hanya merasa tidak perlu memperkenalkannya di China karena biaya untuk plester tahan air lebih tinggi. Mereka sudah memonopoli pasar dengan plester biasa. Tidak perlu memperkenalkan produk yang lebih baik. Tapi sekarang, BandAid memiliki pesaing yang kuat. Itu adalah perusahaan farmasi kota Bing yang sangat populer. Itu iklan agresif dan merupakan ancaman bagi mereka. Para petinggi BandAid tidak terlalu khawatir. Apapun yang dapat diproduksi oleh perusahaan farmasi kota Bing, mereka juga dapat melakukan hal yang sama. Hampir semua orang di China tahu tentang plester, dan plester medis masih merupakan istilah baru. Konsumen seharusnya tidak bisa menerimanya dengan mudah. Setelah Bing City Pharmaceutical Enterprise memperkenalkan plester tahan air dan bernapas, BandAid segera memperkenalkan produk serupa. Sebagai salah satu perusahaan plester papan atas di dunia, mereka tidak mampu kehilangan pasar Cina. Selanjutnya, BandAid telah memasuki pasar Cina selama hampir 3 tahun. Merek BandAid sudah diterima oleh orang Cina dan dengan kesadaran merek di Cina, mereka yakin bahwa mereka akan dapat memenangkan Bing City Pharmaceutical Enterprise. Feng Yu menerima telepon dari manajer umum perusahaan farmasi kota Bing yang memberitahunya bahwa plester juga telah memperkenalkan plester tahan air dan bernapas. Meskipun Bing City Pharmaceutical Enterprise memasok plester ke sebagian besar apotek, penjualan mereka tidak terlalu bagus. Feng Yu menyuruhnya tetap tenang. Tahan air dan bernapas hanyalah salah satu fiturnya. Nilai jual sebenarnya dari plester mereka masih berupa cetakan kartun. Sulit bagi BandAid untuk meniru itu. Feng Yu mengusap dagunya. Jika plester hanya dijual di apotek, anak-anak tidak akan mampu membelinya. Orang tua mereka juga tidak akan sering pergi ke apotek. Tempat terbaik untuk menjual plesternya adalah toko-toko kecil itu. Feng Yu ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, toko-toko kecil itu juga menjual plester. Plester sama dengan perban. Toko-toko kecil diizinkan untuk menjualnya, dan beberapa toko bahkan memiliki promosi di plester. Lalu mengapa plester Bing City Pharmaceutical Enterprise tidak bisa dijual di toko-toko kecil ini? Itu bisa menggunakan strategi yang sama dengan LHH. Itu bisa dijual di toko-toko kecil dekat sekolah dan menangkap segmen anak-anak kecil dengan cepat. Feng Yu memberitahu manajer umum perusahaan farmasi kota Bing tentang strategi ini. Manajer umum ragu-ragu. Toko-toko kecil itu menjual barang-barang rumah tangga dan makanan. Bagaimana mereka bisa menjual produk medis ini? Manajer umum telah melihat minuman LHH dijual di toko-toko kecil di dekat sekolah. Tapi LHH menjual minuman, dan mereka menjual plester medis. Kok bisa sama? Tetapi ketika manajer umum memikirkan cara ajaib Feng Yu dalam menjual produk suplemen kesehatan medis, dia memilih untuk mempercayainya. Feng Yu seperti dewa penjualan dan pemasaran bagi manajer umum. Juga, Feng Yu adalah salah satu direktur perusahaan, dan dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti perusahaan. Perusahaan farmasi kota Bing saat ini memiliki banyak tenaga penjualan yang merupakan mantan pegawai BUMN. Beberapa dari mereka pandai berbicara dan telah mencapai hasil yang sangat baik. Beberapa tidak tahan melakukan penjualan dan mengundurkan diri. Pemerintah kota menugaskan mereka pekerjaan baru.
Mereka yang tersisa bagus dalam penjualan. General Manager Bing City Pharmaceutical Enterprise yakin bahwa mereka dapat meyakinkan orang untuk mengetahui bahwa plester hanyalah merek plester dan bukan satu-satunya merek plester di pasar. Feng Yu telah menyebutkan bahwa begitu mereka mengubah pola pikir orang-orang, perusahaan Band-Aid tidak akan dapat memonopoli pasar lagi. Hanya masalah waktu ketika mereka disalib. Ketika Feng Yu mengatakan bahwa perusahaan farmasi Kota Bing akan menjadi perusahaan farmasi terkemuka Tiongkok di Tiongkok, tidak ada yang mempercayainya. Tapi sekarang, penjualan dan keuntungan perusahaan farmasi Kota Bing telah meningkat dari posisi ke-30 ke posisi kedua. Itu hanya sedikit di belakang perusahaan farmasi Shanghai. Tahun ini, mereka harus bisa menyalip dan merebut posisi teratas. Shanghai Pharmaceutical Company juga merupakan salah satu pemegang saham Band-Aid. Jika Bing City Pharmaceutical Enterprise bisa mengalahkan Band-Aid, maka itu pasti akan menjadi yang nomor satu di China. Feng Yu juga mengatakan bahwa total volume penjualan plester ini bisa mencapai lebih dari 100 juta keping setiap tahun. Jika Bing City Pharmaceutical Enterprise dapat menangkap 30% dari pangsa pasar, dan ada keuntungan 30 sen per potong, keuntungannya akan menjadi hampir 10 juta RMB. Untuk 10 juta RMB ini, kami akan berjuang mati-matian dengan Band-Aid. Bab 602 Pemasok eksklusif perusahaan farmasi Kota Bing telah mengorganisir promosi di dekat sekolah di banyak daerah, dan manajemen perusahaan Band-Aid menertawakan mereka. Menurut Anda apa yang Anda jual? Tidak bergerak, mainan, makanan. Ini adalah plester. Tidak ada orang waras yang akan melakukan promosi untuk plester. Harga promosi plester tahan air dan bernapas biasa murah dan dijual seharga 80 sen per potong dan 5 bungkus. Plester cetakan kartun sedikit lebih mahal, dan harga promosinya adalah 1,20 RMB per potong, dan juga dijual bundel 5. Ketika manajemen Band-Aid tahu bahwa promosi Bing City Pharmaceutical Enterprise sukses, mereka tertawa lebih keras. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh plester ini? Yang paling mahal hanya 1,20 RMB. Berapa banyak yang harus dijual untuk menutupi biaya upah dan transportasi? Promosi ini membuat kerugian bagi perusahaan. Siapa yang akan membeli produk medis di sepanjang jalan? Siapa yang akan membeli plester medis dari jalan? Orang-orang yang membutuhkan barang-barang ini akan pergi ke rumah sakit, klinik, dan apotek. Meski promosi tersebut menarik banyak pelanggan, Band-Aid juga tidak khawatir. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang melakukan promosi penjualan untuk produk medis di sepanjang jalan dan akan tetap laku. Band-Aid masih tidak tahu bahwa staf perusahaan farmasi Kota Bing telah mentabulasi total penjualan untuk promosi mereka. Dalam 3 hari terakhir, promosi pinggir jalan telah menarik banyak orang dan telah berhasil memperkenalkan plester farmasi Kota Bing kepada mereka. Plester yang paling populer adalah plester cetakan kartun. Banyak anak-anak mendesak orang tua mereka untuk membeli plester yang dicetak itu untuk mereka. Ketika anak-anak di sekolah, mereka sering bermain kasar dengan teman-temannya dan biasanya akan mendapatkan luka atau memar. Mendapatkan beberapa plester dalam keadaan siaga di rumah akan bagus. Ini adalah pesan iklan dari Bing City Pharmaceutical Enterprise. Meskipun plester cetak kartun lebih mahal daripada yang biasa, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima orang tua. Yang terpenting, anak-anak mereka tidak akan berpikir bahwa plester itu jelek dan tidak mau memakainya. Perusahaan farmasi Kota Bing telah menjual lebih dari 1 juta keping selama 3 hari terakhir. Meski gaji pegawai tidak murah, keuntungan dari plesteran cukup untuk menutupi semua biaya. Perusahaan farmasi Kota Bing tidak mendapat untung dari promosi, tetapi juga tidak mengalami kerugian.
Mereka mampu memperkenalkan produk mereka kepada konsumen dan membiarkan mereka mengingat merek mereka. Di masa depan, ketika keluarga membeli plester, mereka tidak hanya akan mengingat plester. Beberapa keluarga juga akan mempertimbangkan untuk membeli plester perusahaan farmasi Kota Bing. Selama periode ini, karyawan perusahaan farmasi Kota Bing telah menghubungi beberapa distributor. Mereka adalah distributor yang memasok barang ke toko-toko kecil. Ketika para distributor bertemu dengan para penjual dari perusahaan farmasi Kota Bing, mereka terkejut. Kami adalah distributor yang memasok barang-barang untuk toko-toko kecil tersebut. Mengapa perusahaan farmasi mencari kami? Bukankah seharusnya Anda menghubungi perusahaan penjualan farmasi itu? Tetapi ketika mereka tahu bahwa perusahaan farmasi Kota Bing ingin menjual plester mereka di toko-toko kecil, semua distributor bersemangat. Toko-toko kecil diizinkan untuk menjual plester. Mereka diizinkan untuk mendistribusikan plester ini. Semua distributor tidak menerima informasi apakah mereka diizinkan untuk menjual produk ini di toko-toko kecil. Tapi juga tidak ada aturan tertulis bahwa mereka tidak boleh berjualan. Sebagian besar orang tahu bahwa plester bukanlah obat. Ini adalah perban kecil yang digunakan dalam keadaan darurat. Karena plester digunakan untuk keadaan darurat, maka plester itu harus dijual di toko retail paling populer. Tidak banyak apotek di Tiongkok selama era ini tidak seperti tahun-tahun mendatang, di mana ada apotek di setiap sudut. Ketika orang ingin membeli plester, mereka harus pergi ke rumah sakit, klinik atau apotek. Beberapa desa, orang harus melakukan perjalanan ke rumah sakit kota. Tidak setiap desa memiliki klinik, tetapi setiap desa akan memiliki toko kecil. Akan lebih mudah bagi orang untuk membeli produk ini jika dijual di toko. Karena ini dianggap sebagai celah dalam peraturan, para distributor ini tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang. Tetapi distributor harus menandatangani kontrak eksklusif dengan Bing City Pharmaceutical Enterprise. Mereka tidak keberatan menandatangani kontrak ini karena perusahaan telah mengizinkan mereka untuk mengembalikan semua barang jika atasan melarang mereka menjual plester di toko kecil. Jika distributor didenda, perusahaan akan membantu mereka membayar denda. Semua ini dinyatakan dalam kontrak dengan jelas. Distributor segera menyetujui dan menandatangani kontrak. Sesuai kesepakatan, semua pengecer mereka harus memasang poster promosi di toko mereka. Feng Yu juga tidak menganggur selama periode ini. Dia sedang memeriksa kontaknya. Dia ingin mendapatkan pesanan besar untuk plesternya. Jenderal Gan, saya Feng Yu dari perusahaan mesin Kota Bing. Apakah Anda bebas hari ini? Aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. Feng Yu memanggil Jenderal Gan. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pengadaan di ketentaraan. Dia harus memiliki beberapa suara untuk pembelian persediaan medis terkait. Oh, ini manajer Feng. Apakah kamu berpikir untuk mentraktirku makan malam? Jenderal Gan bercanda. Makan malam bukan masalah besar. Tapi apa yang ingin saya diskusikan dengan Anda sangat penting. Apakah Anda baik-baik saja dengan Kuan Jude? Saya akan memesan meja malam ini, dan kita bisa bicara saat makan malam. Baiklah, aku akan pergi setelah bekerja. Jenderal Gan menantikan Kuan Jude. Perwira tentara di era ini tidak berpenghasilan banyak. Meskipun militer telah menghabiskan banyak uang untuk senjata, dengan arsitek kepala di sekitar, siapa yang berani menerima suap? Meskipun dia seorang jenderal, dia tidak bisa mendapatkan penggantian jika dia makan di Kuan Jude. Apa katamu? Anda ingin pasukan kami menggunakan produk Bing City Pharmaceutical Enterprise Anda secara eksklusif? Jenderal Gan merasa makanan ini tidak sederhana. Betul sekali. Obat-obatan Bing City Pharmaceutical Enterprise kami lengkap dan memiliki reputasi baik. Ini juga murah dan efektif.
Kami memiliki banyak ahli yang bekerja dengan kami, dan kami juga bekerja dengan perusahaan farmasi luar negeri. Saat ini kami adalah salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Cina. Jika militer bekerja sama dengan kami, Anda akan bisa mendapatkan obat-obatan dengan harga lebih murah. Ini akan menghemat uang untuk militer. Jenderal Gan menggelengkan kepalanya. Manajer Feng, mari kita hentikan diskusi sekarang. Saya tidak dapat membantu Anda dengan ini. Jika Anda berbicara tentang kendaraan Songjiang Motors, kami memiliki rencana untuk pengadaan tahun depan, dan saya dapat berjanji kepada Anda bahwa kami akan memesan dari Anda. Tapi Anda adalah produsen mobil, mengapa Anda berinvestasi di perusahaan farmasi? Feng Yu kecewa. Tampaknya Jenderal Gan tidak dapat membantunya. Tapi dia tidak akan menyerah. Lalu bagaimana dengan produk lain, atau satu produk tertentu? Plester. Saat ini, di pasaran, hanya merek Band-Aid dan Bing City Pharmacy yang lebih baik. Militer seharusnya tidak merasa nyaman jika mereka memesan dari pabrik kecil lainnya, bukan? Juga, Band-Aid adalah produk patungan. Akan lebih baik untuk membiarkan sesama Cina kita untuk mendapatkan uang ini daripada orang asing itu. Jika Anda mengizinkan kami untuk mengiklankan bahwa kami adalah satu-satunya penyedia plester untuk tentara Tiongkok, saya tidak keberatan menyediakan plester secara gratis, kata Feng Yu. Kamu berharap, jangan menyebut kendaraan. Anda masih ingin tentara mengiklankan plester Anda? Tidak mungkin. Tapi masih memungkinkan bagi kami untuk menggunakan plester Anda dengan syarat plester Anda harus murah. Plaster tahan air dan bernapas berharga 30 sen per potong, dan harganya 5 per bungkus. Harga grosir 1,5 RMB, dan harga eceran 4,80 RMB. Kami tidak mendapatkan keuntungan apapun jika kami menjual dengan harga ini. Tidak ada keuntungan. Lalu kenapa kamu masih berjualan? Jenderal Gan tidak percaya bahwa tidak ada keuntungan. Kami menjual sangat murah karena Anda adalah tentara. Ini juga dianggap mendukung tentara China. Ini dianggap sebagai hal yang baik untuk kalian semua, kata Feng Yu. Meskipun plester tahan air dan bernapas memiliki biaya lebih tinggi, jika diproduksi dalam skala besar, biayanya dapat diturunkan menjadi kurang dari 20 sen. Perusahaan masih bisa mendapatkan keuntungan jika mereka menjual ke militer. Ini, baik, saya akan meminta Anda. Jika plester Bing City Pharmaceutical Enterprise Anda lebih murah dan efektif, maka itu tidak akan menjadi masalah. Terima kasih. Ayo bersulang. Feng Yu mengangkat gelas birnya yang setengah terisi dan mengetuk cangkir penuh Jenderal Gan. Dia menenggelamkan birnya. Feng Yu telah memanggang Jenderal Gan 4 kali dengan cangkir yang sama. Bab 603 Strategi Plester Medis. Perjanjian pemasok eksklusif dengan militer segera ditandatangani. Jenderal Gan masih memiliki suara dalam pengadaan obat-obatan. Selanjutnya, tarif Bing City Pharmaceutical Enterprise jauh lebih rendah daripada Band-Aid. Tapi Feng Yu masih belum puas. Dengan ini saja, itu tidak cukup untuk mengalahkan Band-Aid. Dalam kehidupan sebelumnya, itu adalah 5 tahun setelah Yunan Baiyao memperkenalkan plester penyembuhan mereka sebelum Band-Aid dipukul. Itu berarti 2 tahun setelah Band-Aid memasuki pasar Cina. Kehadiran merek telah berkembang pesat dan memegang mayoritas pangsa pasar selama 10 tahun ke depan. Selama periode ini, ada banyak perusahaan plester medis. Tapi tak satu pun dari mereka bisa bersaing dengan Band-Aid. Jika bukan karena bantuan pemerintah, Yunan Baiyao mungkin membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk mengalahkan Band-Aid. Bahkan setelah Yunan Baiyao memenangkan Band-Aid dalam hal penjualan, tetapi riset pasar dilakukan. Band-Aid masih menjadi merek plester nomor 1, dan Yunan Baiyao berada di urutan kedua. Tentu saja, itu karena
dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, BNI telah memonopoli pasar selama lebih dari 10 tahun. Sulit bagi perusahaan lain untuk menyusul mereka. Feng Yu sangat menghormati Yunan Baiyao. Mereka telah berhasil melampaui BNI dalam hal volume penjualan. Feng Yu tidak memiliki kesabaran untuk menunggu selama 5 tahun. Targetnya adalah 2 tahun. Dalam 2 tahun, ia ingin menyalip BNI dalam hal volume penjualan, keuntungan, branding, dan area lainnya. Dia harus melangkahi BNI. Hal ini akan mempengaruhi Johnson & Johnson dari menguasai pasar China. Dalam kehidupan masa lalu Feng Yu, tepat sebelum dia kembali ke kehidupan ini, beberapa perusahaan farmasi teratas sebagian besar dimiliki oleh perusahaan asing atau usaha patungan dengan perusahaan internasional. Perusahaan-perusahaan farmasi China yang sesungguhnya berada jauh di belakang mereka. Industri farmasi adalah industri yang penting. Sangat menyedihkan melihat perusahaan asing menguasai industri di China. Kehidupan ini, Feng Yu tidak ingin melihat ini terjadi lagi. China memang memiliki peneliti yang sangat baik, tetapi mereka tidak memiliki cukup sponsor untuk penelitian mereka. Mereka tidak memiliki cukup dana untuk mempromosikan temuan mereka. Banyak obat terbaik di dunia dikembangkan oleh ilmuwan China dan tim peneliti dengan ilmuwan China di dalam tim. Penelitian biasanya dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh seorang profesor dan dibantu oleh mahasiswanya. Mahasiswa riset mungkin berkontribusi paling banyak, tetapi pada akhirnya, siapa yang paling banyak mendapat pujian? Profesor. Ini karena sebagian besar orang akan berpikir bahwa tim memiliki temuan dan hasil karena kepemimpinan profesor. Tapi, ini bukan kebenaran. Feng Yu sekarang mendukung banyak peneliti. Banyak dari mereka yang mampu dan dapat mengembangkan obat-obatan yang terjangkau dan efektif. Inilah yang diinginkan Feng Yu dari mereka. Sebagai imbalannya, Feng Yu akan memberi mereka dana dan reputasi. Anda telah berkontribusi untuk mengembangkan obat-obatan, dan Anda harus mendapatkan pujian. Ini adalah perdagangan. Feng Yu membayar mereka dan mendapatkan hasil dari penelitian mereka. Para peneliti akan mendapatkan ketenaran dan dana untuk melakukan lebih banyak proyek. Misalnya, formula Yunan Baiyao yang diingat Feng Yu. Para peneliti dari Bing City Pharmaceutical Enterprise menemukan bahwa formulanya tidak akurat, dan tidak seefektif Yunan Baiyao yang asli. Tetapi setelah para peneliti dari Bing City Pharmaceutical Enterprise, profesor dari Universitas Beijing, Universitas Kedokteran, dan banyak lembaga lainnya berkumpul untuk meneliti dan mengubah formula, produk akhir tidak terlalu jauh tertinggal dari Yunan Baiyao yang asli. Orang-orang ini bahkan mungkin mengembangkan obat-obatan yang lebih baik dan memiliki peluang tinggi untuk mengembangkan obat semprot lebih awal dari Yunan Baiyao. Salah satu alasan utama untuk ini adalah Feng Yu. Dia telah meminta perusahaan farmasi kota Bing untuk meningkatkan pengeluaran R&D mereka. Feng Yu telah menjelaskannya dengan manajemen puncak perusahaan farmasi kota Bing. Perusahaan bisa meraih keuntungan tinggi tahun lalu karena obat yang mereka produksi berkualitas baik dan efektif. Untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi, perusahaan harus memiliki produk medis yang eksklusif. Misalnya, beberapa perusahaan farmasi teratas di dunia menjadi sukses karena mereka memiliki paten setidaknya satu jenis obat. Tak satu pun dari mereka mengandalkan obat-obatan dan iklan murah untuk sampai ke tempat mereka sekarang. Lihat BNI. Mengapa plester medis merek ini menjadi plester terlaris di dunia dan meraih keuntungan tertinggi? Itu karena mereka adalah penemu plester medis. Itu adalah merek tertua, dan ketika orang memikirkan plester, plester adalah merek pertama yang muncul di benak mereka. Faktanya, merek BNI telah menggantikan kata plester medis untuk banyak konsumen. Jika Bing City Pharmaceutical Enterprise ingin memenangkan BNI,
plester tahan air dan bernapas saja tidak cukup. Fitur-fitur ini hanya cukup baik untuk memenangkan merek-merek yang lebih kecil. Tak lama setelah Bing City Pharmaceutical Enterprise memperkenalkan plester tahan air dan bernapas, plester serupa juga diperkenalkan. Band-Aid memiliki produk ini selama ini, dan berhasil di luar negeri. Mereka tidak memperkenalkan produk ini di China karena merasa tidak perlu. Dengan produk lama mereka sudah memonopoli pasar Cina. Band-Aid sama seperti Sony dan raksasa elektronik lainnya. Ketika mereka memperkenalkan produk baru, itu bukan karena teknologi mereka cukup baik. Mereka memperkenalkannya untuk menunjukkan bahwa teknologi mereka adalah yang terbaik di industri. Jika teknologi mereka masih di depan pesaing mereka tidak akan memperkenalkan teknologi terbaru mereka, kecuali jika itu akan menurunkan biaya mereka. Sebagian besar MNC akan memperkenalkan teknologi baru sesekali untuk mempertahankan keunggulan mereka dalam industri mereka dan meningkatkan pengaruh dan nilai merek mereka. Saat ini, Bing City Pharmaceutical Enterprise hanya memiliki plester cetakan kartun yang berbeda dengan plester. Produk ini menjadi fokus utama mereka sekarang. Perusahaan farmasi kota Bing telah memesan tidak hanya satu seri desain kartun dari Liu Michael. Mereka telah memesan beberapa seri desain seperti serial kartun Kurang Dari Calabash Brothers lebih besar dari dan Kurang Dari Black Cat Detektif lebih besar dari. Hak cipta dari serial kartun ini murah. Jika mereka tidak mendapatkan hak cipta, maka mereka akan mengembangkan karakter mereka sendiri dari novel seperti Kurang Dari Water Margin lebih besar dari atau Kurang Dari Romance of the Tiga Kingdoms lebih besar dari. Ada banyak karakter dalam novel-novel ini, dan itu mencerminkan budaya Tionghoa. Ini adalah trik kecil, dan itu tidak cukup untuk memenangkan Band-Aid. Satu-satunya cara untuk menang adalah mengembangkan plester yang akan mempercepat penyembuhan luka, yang merupakan alasan utama mengapa Yunan Baiyao mengambil alih perban di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Namun, produk ini tidak dapat dikembangkan dalam 1 atau 2 hari. Feng Yu masih bisa menunggu, tapi dia hanya mau menunggu selama 1 tahun. Ia menetapkan tenggat waktu 1 tahun kepada para penelitinya untuk mengembangkan produk ini. Tahun ini, Feng Yu telah memanfaatkan koneksinya untuk menjadi pemasok eksklusif perban untuk administrasi umum olahraga Tiongkok dan tentara. Iklan di media arus utama hanyalah beberapa taktik pemasaran. Band-Aid juga bisa melakukan hal yang sama. Tetapi karena semua strategi pemasaran ini, Bing City Pharmaceutical Enterprise tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari plester mereka. Perusahaan telah menghabiskan banyak biaya untuk pemasaran, dan plester dijual terlalu murah. Kekhawatiran terbesar Feng Yu adalah memenangkan volume penjualan dan pendapatan tetapi kehilangan keuntungan dan branding. Sekarang tinggal menguasai pangsa pasar dan meningkatkan brand awareness. Pertempuran yang sebenarnya harus menunggu sampai plester medis dikembangkan. Bab 604 Kemitraan dengan Kuan Jude, bagian 1 dari 2, Band-Aid memperhatikan bahwa pangsa pasar mereka menurun. Bing City Pharmaceutical Enterprise cukup agresif dalam upaya pemasaran mereka. Mereka tidak hanya beriklan di mana-mana, tetapi mereka juga berusaha merusak merek mereka. Konsep Band-Aid sama dengan plester yang mereka bangun selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping. Tapi untungnya untuk Band-Aid, pengaruh merek mereka tidak mudah hilang dari benak konsumen. Mereka bahkan tidak perlu melakukan riset pasar untuk mengetahui bahwa plester mereka masih menjadi pilihan utama konsumen. Tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa segmen pasar desa yang mereka coba kembangkan diambil alih oleh Bing City Pharmaceutical secara diam-diam. Mereka telah kehilangan keuntungan menguasai segmen pasar ini. Bahkan promosi pinggir jalan yang oleh manajemen Band-Aid dianggap sebagai lelucon, membuat penjualan mereka menurun.
Namun manajemen BNE sangat yakin bahwa Bing City Pharmaceutical tidak dapat melakukan promosi ini selamanya dan tidak akan pernah menjadi ancaman bagi mereka. Periode ini, Feng Yu tidak merencanakan kegiatan pemasaran baru untuk Bing City Pharmaceutical. Strategi saat ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Feng Yu sekarang berada di Beijing berbicara kepada para pemimpin pemerintah kota Beijing tentang kemitraannya dengan Quan Jude. Keluarga Fu sangat efisien. Dalam waktu singkat, mereka telah membeli restoran populer di banyak negara dan kota, seperti Singapura, Malaysia, Macau, Hong Kong, New York, Sichuan, Hangzhou, Jinlin, Del. Restoran yang mereka beli memiliki reputasi yang baik, dan masing-masing memiliki spesialisasinya sendiri. Mereka juga ditempatkan di lokasi yang baik. Dengan semua restoran terkemuka ini membentuk kemitraan dengan Quan Jude adalah apa yang diinginkan oleh pemerintah kota Beijing. Mereka tidak ingin melihat restoran-restoran itu mempengaruhi reputasi Quan Jude. Tapi ada masalah. Setelah restoran-restoran itu bergabung dan membentuk sebuah perusahaan itu bernilai jauh lebih tinggi daripada Quan Jude. Jika mereka membentuk kemitraan, maka Quan Jude akan menjadi pemegang saham kecil. Feng Yu ingin kemitraan ini menciptakan rantai restoran dan memanfaatkan merek Quan Jude dan bebek panggang untuk memperluas dan meningkatkan keuntungan. Tapi Feng Yu tidak akan pernah melepaskan saham pengendali perusahaan. Pemerintah kota Beijing mengizinkan Quan Jude menjadi pemegang saham dan membiarkan individu berinvestasi di dalamnya. Orang-orang itu bahkan memasukkan dana dari Hong Kong. Namun dengan syarat pemerintah masih memegang mayoritas saham dan memegang kendali penuh atas perusahaan. Mereka tidak ingin orang lain memiliki kendali atas Quan Jude. Sekalipun pemerintah memegang mayoritas saham, tetapi jika pemegang saham lain menggabungkan saham mereka, mereka akan mengambil kendali penuh atas perusahaan. Quan Jude akan sepenuhnya diprivatisasi. Wali Kota Liu, kami telah menyetujui persyaratan dan telah menandatangani letter of intent. Tidak disebutkan bahwa jika nilai keseluruhan restoran saya lebih tinggi dari Quan Jude, kesepakatan ini tidak akan tercapai. Inilah yang Anda semua inginkan, dan kami mencoba yang terbaik untuk meningkatkan skala kami untuk meningkatkan merek Quan Jude dengan lebih baik. Kami telah melakukannya, dan sekarang Anda menyalahkan kami untuk itu. Bukankah ini tidak masuk akal? Feng Yu marah. Tentu saja, keluarga Fu tidak berniat membeli restoran di China pada awalnya. Feng Yu adalah orang yang menyarankannya. Feng Yu hanya ingin nilai perusahaan restoran mereka jauh lebih tinggi daripada Quan Jude. Feng Yu dan Fu Guangzheng sama-sama tahu bahwa di atas kertas, nilai total restoran mereka jauh lebih tinggi daripada Quan Jude. Tetapi jika Quan Jude memasukkan nilai merek mereka, mereka masih akan lebih tinggi. Namun, Feng Yu dan Fu Guangzheng tidak akan membiarkan pemerintah kota Beijing mengetahui hal ini. Wakil wali kota Liu ini bukanlah Zheng Ruiqiang. Feng Yu tidak akan melepaskan kesempatan untuk memanfaatkannya. Itu yang kami katakan, dan itu tertuang dalam kesepakatan. Tapi nilai restoran Anda tidak boleh lebih tinggi dari kami. Jika kita masih menginginkan saham pengendali, apakah kita harus menginvestasikan tambahan 100 juta RMB? Jika kami punya uang, mengapa kami harus bekerja untuk Anda? Kita bisa mengembangkan diri kita sendiri. Wakil wali kota Liu mengerutkan kening dan berkata, dua perusahaan F dan B telah mendekati Quan Jude sebelumnya. Salah satunya adalah perusahaan Sichuan, dan itu adalah perusahaan pemegang saham di mana negara memiliki mayoritas saham. Perusahaan lain adalah perusahaan kemitraan, dan itu adalah perusahaan swasta. Kedua perusahaan ini cukup berpengaruh. Tetapi dibandingkan dengan Feng Yu dan keluarga Fu, itu masih dianggap kecil. Bahkan jika kedua perusahaan digabungkan,
nilai totalnya tetap tidak dapat dibandingkan. Bagaimanapun, restoran yang dibeli oleh keluarga Fu dihargai jauh lebih tinggi daripada restoran China. Juga, karena instruksi Feng Yu untuk mendapatkan restoran dengan cepat, keluarga Fu membayar harga premium untuk restoran itu. Feng Yu mengharapkan ini. Jika dia adalah pemegang saham utama Kuanjude dan seseorang ingin membeli saham pengendali, dia juga tidak akan menyetujuinya. Feng Yu telah berdiskusi dengan Fu Guangzheng tentang bagaimana membuat pemerintah kota Beijing menyetujui kemitraan mereka. Solusi mereka adalah memperluas skala lebih jauh dan meningkatkan jumlah pemegang saham. Juga, mereka harus menunjukkan dukungan mereka kepada pemerintah kota dan membiarkan mereka memegang posisi ketua. Feng Yu dan Fu Guangzheng tidak memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan F&B. Mereka hanya ingin menghasilkan uang. Jadi, sebagai investor, mereka hanya perlu menghadiri rapat pemegang saham dan duduk manis mengumpulkan keuntungan. Tentu saja, Feng Yu dan Fu Guangzheng tidak akan bodoh untuk menyerahkan semua hak pemegang saham mereka. Jika pemerintah kota membiarkan orang idiot memimpin perusahaan, mereka harus memiliki hak untuk memveto. Wali Kota Liu, saya pikir masalah ini mudah diselesaikan. Saya mendengar bahwa ketika kami mendekati perusahaan Kuanjude, dua perusahaan lain tertarik untuk berinvestasi di Kuanjude. Mengapa kita tidak mengikat mereka untuk kemitraan ini? Biarkan mereka berinvestasi juga. Kami memiliki hampir 20 restoran, dan jika kami membiarkan mereka masuk, itu akan menjadi hampir 40 restoran. Apakah skalanya akan terlalu besar? Wakil Wali Kota Liu khawatir itu tidak akan mudah dikelola, dan mereka tidak memiliki begitu banyak koki bebek panggang. Jika ini gagal, itu akan menjadi bencana bagi Kuanjude. Wali Kota Liu, kami hanya membentuk kemitraan untuk meningkatkan reputasi merek Kuanjude. Semua restoran yang terlibat menghasilkan keuntungan sebelum usaha ini. Setelah kemitraan, Kuanjude dan pemerintah kota Beijing tidak akan rugi. Juga, setelah kemitraan ini terbentuk, kami berdua akan mendukung orang yang ditugaskan oleh pemerintah kota Beijing untuk menjadi ketua dewan. Fu Guangzheng juga menyatakan bahwa dia berada di halaman yang sama dengan Feng Yu. Wali Kota Liu diam. Jika pemerintah kota bisa menjadi ketua, maka mereka akan memiliki kendali atas strategi dan arah perusahaan. Juga, setelah kemitraan ini, Kuanjude akan menjadi rantai restoran terbesar di China, dan kantor pusatnya berada di Beijing. Penerimaan pajak tahunan akan menjadi jumlah yang besar. Tetapi pada saat yang sama, Wali Kota Liu khawatir. Pemerintah kota Beijing akan memiliki saham yang lebih kecil. Feng Yu masih menyarankan untuk memberi manajer restoran dan manajemen puncak Kuanjude beberapa bagian sebagai hadiah. Ini adalah keputusan yang sulit untuk dibuat. Wali Kota Liu, setelah kemitraan ini, nilai perusahaan Kuanjude tidak hanya akan menjadi yang tertinggi di Tiongkok. Ini akan menjadi yang tertinggi di Asia. Andalah yang membawa perusahaan restoran nomor 1 Asia ini. Juga, kantor pusat perusahaan besar ini ada di Beijing. Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Fu Guangzheng tiba-tiba berkata. Asia nomor 1. Wakil Wali Kota Liu tertarik dengan ini. Setuju atau tidak setuju? Bab 605 Kemitraan dengan Kuanjude, bagian 2 dari 2, di satu sisi, itu adalah tanggung jawab terhadap Kuanjude, yang lain adalah penghargaan politik yang besar. Wakil Wali Kota Liu berada dalam dilema. Jika kemitraan ini berhasil di bawahnya dan Kuanjude menjadi perusahaan F&B nomor 1 di Asia, ia akan memperoleh manfaat yang signifikan. Dia sekarang adalah wakil wali kota. Meskipun tidak mungkin menggantikan wali kota, dia mungkin akan dipromosikan dan ditempatkan di beberapa provinsi untuk menjadi gubernur di sana. Atau,
dia mungkin dipromosikan menjadi wakil sekretaris partai kota. Tidak peduli apa, dia pasti akan dipromosikan jika kemitraan ini berhasil. Pegawai pemerintah mana yang tidak ingin dipromosikan? Setiap PNS, terutama para pejabat itu, memiliki cetak biru di hati mereka. Semuanya menginginkan otoritas dan kekuasaan yang lebih tinggi. Tapi itu tidak mudah untuk dipromosikan. Perekonomian negara itu sekarang berjalan dengan baik, dan jika seseorang sekarang memiliki hasil ekonomi, sulit untuk dipromosikan. Tetapi jika seseorang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi, dia pasti akan dipromosikan. Feng Yu tidak suka pejabat korup yang haus uang. Tetapi terhadap pejabat yang sangat membutuhkan promosi, dia baik-baik saja. Jika seorang pejabat tidak ingin dipromosikan, tidak ingin melakukan pekerjaannya dan hanya ingin membaca koran di kantornya, mereka lebih buruk daripada pejabat yang korup itu. Feng Yu dan Fu Guangzheng memutuskan untuk membujuk wakil wali kota Liu dengan penghargaan politik ini. Wali kota Liu, kami berpikir untuk membawa Kuan Jude keluar dari Tiongkok. Kami ingin membawa masakan Cina ke setiap bagian dunia dan mendapatkan uang orang asing itu. Begitu kemitraan terbentuk, itu bisa segera dilakukan. Fu Guangzheng melanjutkan. Tetapi ada begitu banyak perusahaan dalam kemitraan ini dan begitu banyak restoran. Kuan Jude tiba-tiba akan menjadi puluhan restoran. Kami tidak akan memiliki cukup koki bebek panggang. Wakil Wali Kota Liu berkata. Feng Yu tersenyum, Wali Kota Liu, Bianyifang juga merupakan salah satu perusahaan kota. Ada banyak koki di sana. Jika Kuan Jude bisa melatih mereka, mereka bisa menguasai keterampilan dalam waktu 1 bulan. Beijing juga memiliki banyak restoran bebek panggang lainnya. Kita bisa merebus koki dan bebek panggang mereka untuk Kuan Jude. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bebek panggang Kuan Jude berbeda dari restoran lainnya. Wakil Wali Kota Liu menjawab dengan tegas. Wali Kota Liu, orang-orang dari berbagai daerah memiliki selera yang berbeda. Beberapa tempat lebih suka manis dan beberapa lebih suka pedas. Karena daerah memiliki rasa yang berbeda, apa salahnya jika rasa bebek kita berbeda di daerah yang berbeda? Kami hanya perlu memastikan rasa bebek kami enak, dan pelanggan menyukainya. Tetapi apakah pelanggan akan merasa bahwa kita menipu mereka? Tentu saja tidak. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, bebek yang disajikan di restoran Kuan Jude di AS sedikit berbeda dari Beijing. Tapi restoran itu masih populer di kalangan penduduk setempat. Itu seperti masakan Sichuan yang dijual di Zhejiang. Itu tidak pedas seperti aslinya. Tidak peduli seberapa enak masakan Cina, resepnya akan diubah agar sesuai dengan konsumen lokal. Restoran Cina AS yang dibeli oleh Fu Guangzheng juga sama. Dia memberitahu Feng Yu bahwa makanan yang disajikan di restoran bahkan tidak dapat dianggap sebagai masakan Cina, tetapi masih sangat populer di New York. Wakil Wali Kota Liu ragu-ragu. Tapi dia benar-benar ingin dipromosikan. Dia melaporkan hal ini kepada wali kota, dan ketika wali kota menanyainya, dia menggunakan apa yang dikatakan Feng Yu dan Fu Guangzheng untuk menjawabnya. Pada akhirnya, kemitraan ini disetujui setelah pertemuan. Tapi ada syaratnya. Ketua Kuan Jude baru pasti seseorang dari pemerintah kota. Kota ingin membiarkan, senior dan berpengalaman, menjadi ketua dan manajer umum perusahaan, tetapi Feng Yu menolak. Baik Anda menjadi ketua atau manajer umum, Anda tidak dapat mempertahankan kedua posisi. Feng Yu ingin Jiang Xianjun berkuasa dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya. Jiang Xianjun telah mengelola Kuan Jude dan mereknya dengan baik. Selain itu, Jiang Xianjun terbuka terhadap ide-ide baru dan memiliki gaya uniknya sendiri dalam mengelola perusahaan. Feng Yu akan merasa yakin jika Jiang Xianjun memimpin perusahaan.
Reputasi Jiang Xianjun di perusahaan luar biasa. Dia dekat dengan semua orang dan tidak sombong. Fu Guangzheng juga merasakan hal yang sama setelah mengobrol dengan Jiang Xianjun. Orang tua itu terlalu konservatif. Jika dia menjadi chairman dan general manager, dia akan memperlambat perkembangan perusahaan. Jiang Xianjun juga telah berkontribusi dalam membentuk kemitraan ini, dan Feng Yu ingin menghadiahinya dengan beberapa bagian. Posisi ketua dapat diberikan kepada pemerintah kota, tetapi Jiang Xianjun harus menjadi manajer umum. Feng Yu sangat tegas dalam tuntutannya. Jadi, wakil wali kota Liu pergi untuk berbicara dengan Jiang Xianjun. Dia ingin mencari tahu mengapa Jiang Xianjun, sebagai karyawan perusahaan milik negara, memihak Feng Yu. Wakil wali kota Liu mengetahui dari Jiang Xianjun bahwa Feng Yu telah menjanjikannya posisi manajer umum dan jika dia berhenti dari posisinya di perusahaan milik negara, dia akan memberinya saham perusahaan. Jiang Xianjun juga merasa bahwa Feng Yu adalah orang yang memegang kata-katanya. Dia mengatakan kepada wakil wali kota apa yang dia pikirkan dan mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia mengundurkan diri dari perusahaan milik negara, dia akan tetap setia kepada partai dan akan tetap menjadi seseorang dari Beijing. Dia tidak akan pernah melupakan bimbingan yang diberikan oleh pemerintah kota kepadanya. Dia akan melindungi dan mengelola Kuanjude dengan baik. Jiang Xianjun juga memberitahu wakil wali kota Liu tentang rencananya untuk Kuanjude, dan dia membuktikan dirinya lebih baik daripada pemimpin tua itu untuk mengelola Kuanjude. Wakil wali kota Liu menghubungi dua perusahaan F dan B lainnya. Perusahaan-perusahaan F dan B berpikir bahwa mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk berinvestasi di Kuanjude. Mereka tidak pernah mengharapkan pemerintah kota untuk menghubungi mereka. Kondisi Kuanjude masuk akal. Setelah grup Kuanjude dibentuk, kantor pusatnya adalah Beijing, dan pemerintah kota akan menugaskan ketua grup. Sisa posisi akan diputuskan oleh semua pemegang saham. Ketika perusahaan mengetahui bahwa perusahaan Hong Kong akan berinvestasi dalam usaha ini dan akan mempercepat ekspansi grup, mereka setuju. Lagi pula, mereka juga bisa menjadi wakil ketua. Mereka juga akan memiliki suara di perusahaan dan akan mendapatkan lebih banyak uang setelah grup terbentuk. Sekarang, semua orang berada di halaman yang sama, dan detail lainnya dengan cepat diselesaikan. 4 pihak berkumpul untuk membentuk grup Kuanjude. Pemerintah kota Beijing, pemerintah kota Sichuan, Feng Yu, Fu Guangzheng, kelompok pengusaha dari Zhejiang, kelompok pengusaha dari Sichuan dan Jiang Xianjun menjadi pemegang saham perusahaan. Feng Yu, Fu Guangzheng, Jiang Xianjun, dan beberapa lainnya membentuk dewan direksi, dan lelaki tua dari pemerintah kota Beijing menjadi ketua grup yang pertama, dan Jiang Xianjun adalah manajer umum. Nilai total Kuanjude Group sekarang 1,72 miliar RMB. Pemerintah kota Beijing memiliki 16,3%, Feng Yu memiliki 15,8%, Fu Guangzheng memiliki 10%, pemerintah Sichuan memiliki 8,2%, Jiang Xianjun diberi 0,8%, dan sisa manajer restoran masing-masing diberi 0,05%. Feng Yu adalah pemegang saham individu yang paling signifikan, dan pemerintah kota Beijing adalah pemegang saham utama berikutnya. Pemerintah kota Beijing merasa lega mengetahui bahwa tidak ada dua pemegang saham yang dapat bergabung untuk memiliki saham pengendali perusahaan. Mereka percaya bahwa Kuanjude tidak akan pernah sepenuhnya diprivatisasi. Maka, Kuanjude Group memulai operasinya, dan 1 bulan kemudian, semua restoran Kuanjude mulai menjual bebek panggang spesial mereka. Hidangan khas dari masing-masing restoran juga tersedia di restoran lain. Rantai restoran yang kuat terbentuk, bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.